Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, wabil khusus jamaah Masjid At-Tahirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diizinkan Allah berkumpul di majelis yang insyaallah majelis ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita pernah ngaji, kalau kita pernah mencari ilmu, mencari tahu apa yang harus dicari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam teruntuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada minggu lalu kita telah menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau berkenan mengurusi jenazah, baik itu yang memandikan, pahala yang mensolatkan, mengkafani, menguburkan, mengantar ke kuburan, semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Jadi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam yang terdahulu tidak diberi keistimewaan yang satu ini. Apa itu? Umat ini diberitahu tentang alam barzakh. Umat dulu tidak tahu, tahunya nama baik alam barzakh, alam kubur. Kita selain diberitahu nama, kita juga diberitahu apa yang akan terjadi di alam barzakh ketika seseorang meninggal dunia. Dan ini hanya diberitahukan Allah kepada kita melalui Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa rahimallahu usulahu wa furu'ahu wa masyayikhahu wa talamidahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Ta'riful ummatil muhammadiyyati bi umuril barzakh. Keistimewaan yang malam ini kita akan kaji adalah umat ini diberitahu, umatnya Nabi Muhammad diberitahu tentang apa? Bi umuril barzakh, hal-hal yang berkaitan dengan alam barzakh. Sebelum kami bacakan apa saja, ini kaidah dalam ilmu akidah, Pak, Bu, tolong dipahami betul. Kaidah penting dalam ilmu akidah, apa itu? Tidak boleh dan tidak boleh percaya jika ada orang berbicara gaib tidak ada sandaran dari Quran atau hadis. Kalau hukum halal haram boleh tidak langsung merujuk ke Quran, tidak langsung merujuk ke hadis, melainkan melalui pendapat ulama, boleh. Tetapi kalau sudah berbicara yang sifatnya gaib,
pahala, surga, neraka, alam barzakh. Pokoknya hal-hal yang gaib itu tidak boleh percaya siapapun yang mengatakannya jika tidak ada informasi langsung dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia gaib. Kita tidak tahu kecuali diberi tahu. Siapa yang punya hak memberitahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diberitahu? Di antaranya para Rasul. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Tidaklah Allah sekali-kali memberitahu tentang alam gaib kecuali orang-orang yang Allah pilih dari para Rasul, di antaranya Nabi Muhammad. Jadi ada dulu acara di TV, dia mampu bercerita tentang kegaiban, tapi tidak akan hadisnya, udah kata ayatnya, bohong, tidak wajib percaya. Makanya kalau di akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, ini masuk dalam sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Galo-galonya harus didapatkan dari sama', mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara hadisnya, atau dari Allah melalui Al-Quranul Karim. Jadi kalau kaget bapak ada yang ngomong ini wong pinter bisa nebak gaib, bohong itu Pak. Kecuali dia bisa menghadirkan Quran atau menghadirkan hadis Nabi. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummah, di antara hal yang Allah memuliakan umat ini, kita dimuliakan Allah dengan apa itu? Annahu hasala 'indahal ilmul kamil, bahwasanya umat ini dinjuk ilmu, pengetahuan tentang apa? Bima sayakunu fil barzakh, dengan apa yang akan terjadi di alam barzakh. Wa ma yajri fi dzalikal 'alam, dan apa yang akan terjadi di alam itu, yakni alam barzakh. Hatta sara al-amru al-mughayyib kal mashhud al-mar'i, sampai sesuatu yang gaib itu seakan bisa dilihat. Yani alam barzakh kan kita tidak tahu Pak. Kalau ada orang meninggal, kita antarkan ke alam barzakh, kemudian kita tinggalkan, apalah yang terjadi pada orang itu? Tidak tahu, gaib. Di alam itu apa yang, tetapi untuk umat Nabi Muhammad diberitahu seakan kita melihat yang gaib itu menjadi seperti sesuatu yang bisa dilihat. Apa saja beritanya Ustaz yang diunjuk tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Di sini disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengarkan Pak ya, ini kita resapi betul. Inilah yang terjadi. Jadi kalau Bapak nganterin wong jenazah ke kuburan, kemudian di sana ada doa dan sebagainya, ketika kita pulang kita bisa membayangkan kalau dia wong tua kita, kurang lebih kaget nasibnya seperti yang diceritakan ini. Kalau dia orang kafir yang tidak galak beriman, kurang lebih begini nasibnya. Bagaimana Ustaz? An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabrih, jika dia diletakkan di kuburnya, sudah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabu, kemudian teman-temannya yang ngantarkannya balik sudah mulai berpaling pulang, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim idzan sarafu, dan dia yang dikubur tadi, jenazah tadi, betul-betul bisa mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburnya. Ya Allah. Jadi yang pertama diunjuk tahu Rasulullah, wong yang dikubur tadi Pak, ketika kita pulang, tapak langkah kaki, terompah atau sandal kita tadi terdengar oleh dia. Woi, anakku lah pulang, istriku lah balik, aku ditinggalkan dewe.
Ya Allah. Jadi orang-orang yang terdekat itu Pak, paling nangis seminggu 2 minggu Pak. Sebulan ketawa lagi mereka. Kita yang dikubur, yang dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Atahu malakani. Ketika orang-orang sudah pergi, ustadznya pergi, tanggunya pergi, anak istrinya pergi, dia sendiri di alam barzakh itu datang 2 malaikat, fayuq'idanihi fayaqulan lahu, mendudukkan dia. Jadi 2 malaikat itu merintahkan, hamba Allah, duduklah kamu. Seketika dia duduk. Ketika duduk, bertanyalah kedua malaikat itu, ma kunta taqulu fi hadzal nabiy Muhammad. Apa yang kau ucapkan dulu di dunia tentang Nabi Muhammad? Apa yang kamu ucapkan? Apa pendapatmu? Apa keyakinanmu tentang Nabi Muhammad? Apa kata orang tersebut yang baru saja meninggal dunia? Fa ammal mu'min, jika dia jenazah itu orang mukmin, orang muslim, kita insyaallah, maka dia akan berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kami dulu bersaksi dengan seyakin-yakinnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Setelah dia mampu menjawab itu, fayuqalu lahu, malaikat berkata kepada dia, unzur ila maq'adika minan nar. Lihat ke sana. Itu tadinya posisi kamu di neraka. Itu sebetulnya tempat kamu. Posisi kamu di neraka. Tetapi apa? Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi Allah ganti posisi neraka itu, Allah ganti posisi di surga, tempat tinggal di surga, karena kamu percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Apalagi kita tiap ngaji begini, kita baca hadisnya, kita puji-puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan terjadi untuk kita semua. Kita akan ditempatkan Allah di surga. Qala an-nabiy fa yarahuma jami'an. Akhirnya 2 orang tadi, orang mukmin tadi bisa melihat kedua-duanya, neraka dan surga. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir ketika kata malaikat duduk, duduklah dia. Wa ammal kafiru awil munafiq, atau orang munafik, ya, munafik aqadi, fayaqul, berkata, bagaimana pendapatmu dengan Muhammad? La adri, aku nggak tahu siapa dia. Kuntu aqulu ma yaqulun nasu fi, ya saya ikut apa yang diucapkan manusia aja lah. Fayuqal la daraita wa la talaita, kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang Nabi Muhammad dan kamu nggak mau tahu, kau mengingkarinya. Padahal orang sudah menyampaikan kalau dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi, Pak? Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin. Kemudian orang itu dipukul-pukul, ya, bimitraqah, dengan palu min hadid yang terbuat dari besi, darbatan baina udhunai, pukulan di antara 2 telinganya. Artinya dipukul di mana itu, Pak? Di muka. Ya. Fayasihu sayhatan, berteriak dia dengan rasa sakit yang luar biasa. Yasma'uha man yalih, yang suara teriakan itu didengar orang-orang sekitarnya kecuali 2 orang. As-saqalain. As-saqalain itu al-jinn wal ins, kecuali jin dan manusia yang masih hidup yang enggak dengar. Berteriak. Orang yang di sekitarnya, Pak, yang di alam-alam barzakh yang lain, di kuburan-kuburan yang lain, itu mendengar. Makanya salah satu anjuran yang disampaikan ulama, kuburan orang muslim dipisahkan dari kuburan orang non muslim. Kenapa? Karena kaget kita dengar siksaan itu, Pak. Tidak enak rasanya. Dengar baik tidak enak, apalagi ngerasakannya. Sehingga upayakan kuburan itu dikumpulkan sesama muslim. Baik.
Wa qad sarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ukhra bima yu'ayyidu ma li hadhihi al-ummah min al-karamah. Nabi dalam riwayat yang lain lebih menjelaskan lagi bahwasanya umat ini betul-betul mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kemuliaannya? Idh khassaha bil hadits alladhi lam yarid ala lisan nabiyyin min qabl, yaitu mendapatkan kekhususan berupa hadis, berupa berita, kabar yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa nggak pernah cerita alam barzakh, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Idris, Nabi Yahya, nggak ada yang menceritakan kepada umatnya. Cuma umat ini saja, termasuk kita yang hari ini hadir di hilir mengaji. Sampailah riwayat ini ke kita. Wa mayyazaha bima atla'aha Allah atau bima atla'aha alaihi min dzalikal ghaibil maknun. Ya, diistimewakan umat ini dengan diberitahukan sebagian informasi tentang alam-alam ghaib, di antaranya adalah yang berkaitan dengan alam barzakh. Nanti minggu depan tentang hari kebangkitan, tentang Shiratal Mustaqim, tentang bagaimana hari kiamat dan seterusnya. Sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya faqala ba'da ista'adza billah. Nabi memberitahu kita setelah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jadi Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari fitnahnya Dajjal dan aku berlindung dari fitnah ujian azab kubur. Setelah beliau membaca doa itu, beliau berkata, amma fitnatu Dajjal, adapun fitnahnya Dajjal, cobaan nanti kita saat berjumpa dengan Dajjal, fa innahu lam yakun nabiyyun illa hadzara ummatah. Tidak ada nabi terdahulu kecuali sudah memperingati umatnya akan kedatangan Dajjal. Jadi semua nabi kalau masalah Dajjal nunjuk tahu. Memang apa itu? Kata Rasulullah, tapi beda dengan saya, ada yang lebih. Kalau mereka hanya memberitahu ada Dajjal, bagaimana bentuk Dajjalnya, bagaimana ciri-cirinya, nunjuk tahu. Tapi umat ini diberitahu. Apa ciri-ciri Dajjal? Kata Nabi, wa sa'uhadditsukum, aku akan beritahukan kalian bihaditsin lam yuhadzirhu nabiyyun ummatah, dengan suatu informasi, berita yang tidak pernah disampaikan nabi-nabi terdahulu kepada umatnya. Ya Allah, artinya kita ini spesial niat, dinjuk tahu galu-galunya. Apa itu? Innahu a'war, bahwasanya Dajjal itu buta sebelah. Saya lebih cocok untuk memaknai buta sebelah daripada mata satu. Kan kadang-kadang ada yang mengatakan Dajjal itu bermata satu. Enggak, Dajjal itu matanya dua, tetapi yang satu buta. Nah, itu bahasa Arabnya a'war. Kata Nabi Muhammad, innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu matanya buta satu. Wa innallaha laisa bi'awar, sedangkan Tuhan kalian Allah tidak buta satu. Maktubun baina 'ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya. Ini yang menegaskan bahwasanya Dajjal itu matanya dua. Tertulis apa? Di sini ada tulisan kafir. Dajjal itu punya dua mata, satunya buta. Dalam riwayat disebutkan yang sebelah kanan yang buta, dan di jidatnya sini, di antara dua mata ini tertulis kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min, kalau dia beriman, manusianya beriman, bisa baca kafir itu, bisa terbaca tulisan kafir itu. Tapi kalau dia nggak beriman, nggak kebaca. Wa fa amma fitnatul qabri,
adapun ujian di alam kubur, fabi yuftanun wa anni yus'alun, dengankulah mereka akan teruji dan tentangku mereka akan ditanya. Jadi kata Nabi Muhammad, nanti manusia itu di alam kubur akan diuji oleh Allah tentang saya, akan dipertanyakan tentang saya, bagaimana dia dulu di dunia kepada Nabi Muhammad, percaya atau tidak, mendustai atau mengolok-olok, memuji atau menghina. Kata Nabi Muhammad, fa idza kana ar-rajulus salih, jika yang di alam barzakh adalah orang saleh, ujlisa fi qabri, didudukkan dia di kuburnya, ghaira faz'in wala mash'ufin, tidak dalam keadaan khawatir dan seperti orang gila, artinya tenang. Ketika didudukkan dia tenang saja. Thumma yuqalu lahu, kemudian dia ditanya, fama kunta taqulu fil Islam, bagaimana pendapatmu dulu di dunia, hei manusia, ketika kamu di dunia, apa pendapatmu tentang agama Islam? Dia menjawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayuqal ma hadzal rajul ladzi kana fikum, lalu bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ucapanmu, keyakinanmu tentang laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, Muhammadun Rasulullah, dia Muhammad adalah utusan Allah. Jaa bil bayyinat, datang kepada kami membawa bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran Islam, tentang Allah Subhanahu wa taala. Min indillah, dia datang membawa bukti-bukti itu dari sisi Allah. Fasaddaqna, dan kami pun iman, percaya. Kata Nabi ada surga, kami percaya. Kata Nabi ada alam barzakh, kami percaya. Kata Nabi Muhammad ada siratal mustaqim, kami percaya. Apapun yang diberitahukan Nabi Muhammad, saddaqna, sami'na wa amanna, kami dengar, kami imani. Kalau dia perintah, wa ata'na, kalau dia larangan, wa tarakna, kami tinggalkan. Kemudian fatufraj lahu furjatun qibalan nar, kemudian sama malaikat dibuka itu surga, neraka, dibuka dikit gitu, dikasih celah, terjingok ya, dari situ neraka. Fayanzur ilaiha yuhattimu ba'daha ba'dan, ketika jingok dibuka neraka tadi, terlihat di dalamnya sebagian yang lain dengan yang lain, penduduknya itu saling menghancurkan, saling membinasakan. Fayuqalu lahu unzur ila ma waqaka Allah, lihatlah hai Bani Adam, kaum muslim, bagaimana ngerinya neraka yang Allah lindungi kamu dari dia, yang Allah telah melindungi kamu dari. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Kemudian dibuka pintu surga sedikit, thumma tufraju lahu furjatun ilal jannah, sehingga dia bisa melihat surga. Fayanzur ila zahratiha wa ma fiha, dia lihat begitu indahnya surga saat itu. Apa kata malaikat? Hadza maq'aduka minha, disinilah tempat tinggal kamu selama-lamanya. Allahumma amin, insya Allah. Kemudian kata malaikat, alal yaqini kunta wa alaihi mutta, atas keyakinan inilah dulu kamu hidup di dunia. Yani atas dasar yakin Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi, dan segala informasi kamu yakinkan, dulu kamu di dunia yakin dengan itu, dan dengan keyakinan itu juga kamu mati. Wa alaihi tub'ats, dan dengan keyakinan itu juga kamu akan dibangkitkan, insyaallah. Ini kalau orang muslim. Makanya kalau kita selesai berzikir la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats. Ini diambil dari hadis ini. 'Alaiha nahya, di atas
keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kami hidup. Wa 'alaiha namut, dan di atas keyakinan itu kami mati. Wa biha atau wa 'alaiha nub'ats, dan atas keyakinan itulah kami nanti dibangkitkan. Itu berdasarkan hadis ini, 'alal yaqini kunta wa 'alaihi mutta wa 'alaihi tub'ats insyaallah. Jadi jangan dikira ulama kita buat zikir itu ndak kate dalilnya ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq itu ucapan yang benar. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Bahkan kata insyaallah-nya pun ada di hadis ini. Wa biha nub'atsu atau wa 'alaiha nub'atsu insya. Lalu bagaimana jika dia orang jahat, orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasulnya? Wa idza kana ar-rajulu su', jika dia orang jahat, orang kafir, ujlisa fi qabrih, didudukkan dia di kuburnya, fazi'an masy'ufan, dalam keadaan takut, gemetar, khawatir, masy'ufan, cak wong gila. Fayuqalu lahu fama kunta taqul, kalau kamu, pendapat kamu tentang Islam, pendapat kamu tentang Muhammad, apa pendapatmu? Sami'tun nas yaqulun qawlan faqultu kama qalu. Aku dengar memang wong tu ceramah begini, ceramah tunjuk tahu ada Tuhan namanya Allah, ada surga, ada neraka, ada Muhammad utusan Allah. Ya sudahlah, aku melok-melok baik. Apa kata mereka? Fayufraju lahu furjatun ilal jannah. Kemudian ketika dia yang intinya tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dibukakan sedikit pintu surga. Begitu dia melihat, alangkah indahnya, fayanzur ila zahratiha wa ma fiha. Indah sekali surga itu. Apa kata malaikat? Unzur ila ma sarafallahu anka. Lihat itu surga yang kamu dipalingkan Allah darinya, tidak jadi dinjuk Allah surga kamu itu. Oh, nyeselnya dia itu, Pak. Kemudian summa yufraju lahu furjatun qibalan nar. Kemudian dibukakan lubang celah untuk melihat neraka, fayanzur ilaiha yuhattimu ba'daha ba'dan. Kemudian dia melihat neraka satu sama lain saling menghancurkan. Wa yuqal, dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha, inilah tempat kamu selama-lamanya. Ya Allah, na'udzubillahi min ala syakki kunta, kamu dulu gak percaya, ragu dengan Allah. Mana ada Tuhan namanya Allah? Gak ada. Gak ada itu Muhammad. Muhammad itu bukan Nabi, dia manusia biasa, bakal wong gila, bahkan penyair, bahkan pendusta, pembohong. Begitu kan Pak yang diucapkan orang kafir. Bahkan orang-orang di Eropa mengatakan Nabi hiperseks, Nabi pencipta seksual, macam-macam hinaan kepada Nabi Muhammad. Nah, rasakanlah. Ala syakki kunta, dulu di dunia kamu gitu, caci maki Nabi, kau hina Nabi, kau rendahkan Nabi, kau buat karikatur menghina Nabi, kau gak percaya dengan Allah. Lihat Pak, di podcast di Indonesia itu banyak sekali sekarang artis-artis dengan bangga mengatakan aku gak percaya Tuhan, gak ada itu namanya Tuhan. Semua hidup ini dengan kemampuan kita, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Begitu kamu dulu di dunia. Wa 'alaihi mutta, dengan itu kamu mati. Wa 'alaihi tub'ats, dengan keyakinan itu kamu akan dibangkitkan. Tsumma yu'adzab, setelah itu dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah kami sampaikan Pak, ketika orang-orang ateis mengolok-olok orang muslim, ya, itu banyak itu Pak. Ketika wong yang tidak percaya Allah, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, mengatakan kasihan nian kamu itu orang muslim, ini ucapan mereka, kasihan diperbudak dengan hayalan, diperbudak sholat 5 waktu, haji, zakat, puasa, lapar, siang, tidak segala makan, diperbudak dengan bayang-bayang surga dan neraka, padahal surga neraka itu tidak kate, tebudi kalian itu. Enak caku ini bebas, nak maksiat, nak makan, nak minum, nak puasa, bebas. Kasihan, pasti kamu nanti menyesal. Capek haji, rupanya surga dah kate. Bapak ini tiap malam subuh sholat, bangun tidur, capek cari capek banget. Ujung-ujungnya kata mereka surga itu dah kate.
Neraka itu tidak kate. Pasti kamu nyesal telah diperbudak dengan hayalanmu sendiri, percaya dengan ucapan Muhammad. Katakan kepada orang ini, sampaikan kepadanya, andaikan surga neraka memang gak ada, ya sudah. Rupanya nanti kita meninggal Pak, rupanya surga neraka itu gak ada misalnya. Apa kerugian kita Pak? Gak ada. Katakan kepada dia, tetapi kalau kamu meninggal nanti dengan keyakinanmu yang seperti itu, dan rupanya surga dan neraka itu ada, mampuslah kamu. Betul Pak ya? Habislah dia. Kalau surga dan neraka tidak ada, sudah. Paling ruginya kita sebagai muslim, capek baik di dunia ini. Tetapi kalau rupanya surga dan neraka itu ada, mana nasib dia itu Pak? Dia akan lebih menyesal dari penyesalan yang kita rasakan. Tetapi ini hanya dalam debat. Kalau kita nggak boleh ya punya keraguan, andaikan surga neraka enggak, surga neraka ada. Ya, innal jannata haqqun wa innan nar haqqun, semuanya hak. Kita yakin semuanya. Insya Allah. Dalam hadis yang lain yang lebih panjang saya baca dan saya terjemahkan dengan cepat, yang mempertegas dan melengkapi informasi tentang alam barzakh, Pak. Ya. Apa itu? Kata dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya mayit jika sudah diletakkan di kuburnya, innahu yasma' khafqan 'alaihim, sesungguhnya dia mampu mendengar langkah kaki orang-orang, hina yuwalluna mudbirin, ketika sudah meninggalkan dia di kuburan sendirian, dia dengar langkah kaki itu. Fa in kana mu'minan, jika mayit tersebut adalah orang mukmin dulunya di dunia, orang Islam, kanatis salatu 'inda ra'sihi, hadir salat di bagian kepalanya. Salat yang biasa dia lakukan selama di dunia itu hadir. Wa kana shaum 'an yaminih, puasa ada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu 'an shimalihi, kemudian zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah was silah wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlaihi, kemudian amalan-amalan kebaikan dia yang lain seperti sedekah, silaturahim, berbuat kebaikan kepada manusia, bantu wong, nolong wong, itu akan berada di kedua kakinya. Jadi sholat di kepala, puasa di sebelah kanan, zakat di sebelah kiri, kemudian amal kebaikan yang lain, apapun bentuknya, bantu wong, nolong orang dan sebagainya, itu ada di kedua kakinya. Ketika malaikat mau datang lewat kepala, malaikat mau datang nih, mau menguji, mempertanyakan dia lewat kepala, fayu'ta min qibali rasih, kemudian didatangkan malaikat melalui jalur kepala, solat yang menghadangnya. Solat kita akan berkata, ma qibali madkhalun, tidak ada pintu masuk lewat saya. Ketika malaikat mau masuk lewat kanan, yu'ta an yaminih, mau masuk lewat kanan, ibadah puasa kita berkata, ma qibali madkhalun, enggak bisa lewat sini, enggak ada pintu masuk. Begitu mau lewat kiri, thumma yu'ta an yasarihi fataqul az-zakah, zakatnya berkata, ma qibali madkhalun, tidak ada lewat sini pintu masuk. Thumma yu'ta min qibali rijlaihi, kemudian lewat belawahnya, lewat kedua kakinya, fayaqul, sedekahnya berkata, silaturahimnya berkata, pertolongan dia kepada manusia berkata, ma qibali madkhalun, tidak bisa lewat saya. Artinya kita akan dilindungi oleh amal ibadah kita, seluruh ibadah kita, termasuk majelis ini Pak, besok akan hadir di alam barzakh sebagai penolong dan pembela kita saat menghadapi malaikat yang akan menguji kita. Setelah itu malaikat karena tidak bisa masuk, akhirnya berkata, ya sudah, tolong duduk. Duduklah orang muslim tadi,
qad muthilat lahu syamsu wa qad udniyat lil ghurub, saat itu ditampakkan, dibayangkan matahari dalam keadaan udniyat lil ghurub, sudah mendekati tenggelam, terbenam. Diperlihatkan oleh malaikat, orang mukmin yang duduk jingona malaikat, apa, matahari sudah seperti mau tenggelam. Fayaqul fayuqal ara'aitaka hadha alladhi kana qibalakum ma taqulu fihi wa madza tashhadu alayh. Coba jelaskan apa pendapatmu tentang laki-laki yang ada pada kalian, maksudnya Nabi Muhammad. Lalu apa persaksian kalian? Ini agak merepotkan juga ini tadi. Ya. Wa madza tashhadu alaih? Apa persaksianmu kepada Nabi Muhammad? Apa kata dia? Da'uni hatta usalli. Tinggalkan aku, izinkan aku, biarkan aku sampai sholat dulu. Fayaqulun, malaikat berkata, innaka sataf'al. Silakan, kamu akan melakukan itu. Tapi akhbirna amma nas'aluka anhu. Tapi jelaskan dulu tentang apa yang kami tanyakan, yaitu pendapatmu, persaksianmu dulu di dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitaka hadzal rajul alladhi kana qibalakum madza taqulu fihi wa madza tashhadu alaihi? Qal, saat itu orang muslim berkata, yang kamu tanyakan tadi, laki-laki tadi, dia adalah Muhammad, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi beliau adalah utusan Allah. Wa annahu jaa'a bil haqq, dan dia telah datang kepada kami membawa kebenaran min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, kemudian malaikat berkata, ala dzalika hayaita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'ats insyaallah. Atas keyakinan itulah dulu kamu hidup di dunia, dan atas keyakinan itulah kamu juga meninggal dunia, dan atas dasar itulah tub'ats, kamu akan diutus. Ya, ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'ats insyaallah. Setelah dia, malaikat berkata begitu, yuftah lahu babun min abwabil jannah, dibukakan pintu surga. Fayuqal hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu selama-lamanya. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan Allah dengan apa yang sudah Allah persiapkan di dalamnya semuanya. Apa saja yang disiapkan di dalamnya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Segala kenikmatan, ya. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kamu minta ada kalau di situ, sudah disiapkan oleh Allah untuk. Setelah mendapatkan kabar itu, fayazdadu ghibtatan wa surura, bertambahlah senang dan bahagia orang tersebut. Kemudian dibukakan pintu neraka. Setelah dilihatkan pintu neraka, hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha law 'asaitahu. Ini neraka adalah tempat dudukmu dulu orang muslim kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Kalau kamu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah senang lagi, alhamdulillah, dulu aku hidup, aku naatinnya, aku sholat, aku puasa, aku zakat, aku haji dan sebagainya. Setelah itu Pak, alam kuburannya yufsah lahu fi qabrih sab'una dhira'an, dilapangkanlah kuburannya. Ini yang disebut Allahumma akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Dilapangkan. Berapa lapangnya Pak? Buat orang muslim itu dilapangkan. Sab'una dhira'an, 70 hasta. Tahu dhira' Pak? 7 hasta. 70 hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai siku.
Kalau dikonversikan hari ini kurang lebih 46 cm, anggaplah 50 cm kali 70 35 meter. Luas kamarnya lebih besar daripada Masjid Thohir ini. Ya, bayangkan hotel bintang 5 paling 10 kali 10. Ini 35 Pak. Luar biasa, bisa dibayangkan. Yunawwar lahu fi, diberikan cahaya. Wa yu'adul jasadu kama bada'a minhu, dikembalikan lagi jasadnya. Nah, ini juga dalil bahwasannya di alam barzakh itu yang menikmati surga neraka jasad dan roh, bukan sekedar roh, tetapi jasad dan roh. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fatuj'al nasamatuhu fi nasimit tayyib wa hiya tayrun ta'aluku fi syajaril jannah. Kemudian dijadikan anginnya sepoi-sepoi, nikmat sekali. Ya, dan dia bagaikan burung yang bergantung-gantung di pepohonan surga. Ya Allah, menikmati surganya Allah. Fadzalika qauluh, inilah tafsiran dari firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yuthabbitullah, Allah mantapkan. Siapa yang dimantapkan? Orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan-ucapan yang mantap kokoh, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kapan itu? Fid dunya wal akhirah. Fil hayatid dunya, artinya kita yang hari ini Bapak Ibu, saya takutnya ada yang berpikir gini, Ustaz, itu malaikat bertanya pakai bahasa apa lah kira-kira? Kalau bahasa Arab mawano kami jawabnya. Pak, tidak penting. Nak bahasa Arab, nak bahasa Inggris, nak bahasa Palembang, tidak penting. Tetapi yakinlah, orang yang beriman yang di dunianya dengan yakin bil qaulis sabit, dia iman betul tanpa ragu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti Allah akan bantu, Pak. Wa yuthabbitullah, Allah yang akan memantapkan lisannya untuk menjawab pertanyaan malaikat itu. Wa yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi jangan khawatir, kita tidak bisa bahasa Arab, kita orang bukan terpelajar, mau malaikat besar di hadapan kita bertanya, dengan santai kita akan menjawab Muhammadun Rasulullah, Rabbi Allah, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Tenang, selama itu kita ucapkan, insya Allah di akhirat kita akan dibantu oleh Allah untuk menjawab semua pertanyaan malaikat. Berbeda dengan orang kafir. Wa innal kafira idza utiya min qibali ra'sih, sesungguhnya orang kafir jika didatangi malaikat lewat kepalanya, lam yujad syai', tidak ada apa-apa yang menghalanginya. Kalau kita tadi apa di kepala, Pak? Salat. Summa utiya an yamini, kalau datang lewat kanannya fala yujad syai'un, enggak ada apa-apa. Summa utiya an shimalihi, datang lewat kirinya fala yujad syai'un, enggak ada apa-apa. Ya orang kafir, salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, apa-apa tidak. Ya. Summa utiya min qibali rijlaihi fala yujad syai', kemudian malaikat didatangkan lewat kakinya juga enggak ada sesuatu. Fayuqalu lahu ijlis, kata malaikat duduk. Fayajlis mar'uban khaifan, datang duduk dia dalam keadaan gemetar dan takut luar biasa. Fayuqal ara'aitaka hadha alladhi kana qibalakum madza taqulu fihi wa madza tashhadu alayh, bagaimana pendapatmu dengan Nabi Muhammad? Apa kamu bersaksi dulu dengan Nabi Muhammad? Kata dia, ayu rajulin, laki-laki yang mana? Wala yahtadi lismi, sampai enggak bisa ngucap Nabi Muhammad, sampai dia nak ngucap Muhammad beda bisa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Fayuqalu lahu Muhammad, itu namanya Muhammad, kata malaikat. Dia tidak bisa ngucap Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Fayaqul la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nas qalu, saya dengar si manusia ngomong ini, ucapan ini dan itu. Kama qala nas. Fayuqalu lahu ala dzalika hayaita,
Di atas itulah dulu kamu hidup di dunia. Kau caci maki Nabi Muhammad, kau gak percaya, katanya bohong, pembual, macam-macam. Wa alaihi mutta, dan atas keyakinan itulah kamu dulu mati. Wa alaihi tub'ats, dan di atas itulah kamu nanti dibangkitkan insyaallah. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar, kemudian dibukakan pintu neraka. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka minan nari wa ma a'addallahu laka fiha, inilah tempatmu selama-lamanya dengan apa yang sudah Allah siapkan di dalamnya. Fayazdadu hasratan wa thubura, akhirnya apa? Bertambah menyesal orang itu. Dibukakan pintu surga, begitu dibukakan surga dikatakan ini tempat surga ini yang indahnya luar biasa ini sebetulnya untuk kamu kalau dulu kamu taat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Tapi kamu tidak, tambah nyesel lagi. Fayazdadu hasratan wa thubura. Lalu apa yang terjadi jika tadi orang muslim alam kuburnya dilapangkan menjadi 70 dhira', orang kafir thumma yudayyaqu alaihi qabruh, dipersempit surga kuburnya hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya pindah-pindah tempat. Bayangkan ini tulang rusuk ini begitu digencet kubur tadi, tulang rusuk ini sampai bergeser-geser. Nauzubillah. Fatilkal ma'isyatud dhankah allati qala Allah, inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha 124. Fa innahu ini wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankah, orang yang berpaling dari mengingat Allah, disebut Allah dia hina, diingatkan tentang Allah dia tidak galak, maka untuk orang ini kehidupan yang sempit, yaitu di alam barzakhnya kuburnya akan digencet. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari neraka dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dalam riwayat lain, selain sholat, puasa, zakat, dan silaturahim, berbuat baik pada manusia, ada juga yang dapat menolong kita, yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran ada di bagian kepala, kemudian di bagian tangannya ada sedekah, kemudian di bagian kakinya ada langkah kaki kita ke masjid. Jadi nanti Pak, dalam riwayat lain disebutkan di bagian kepala ada Quran yang akan membela kita, di bagian tangan sedekah, di bagian kaki langkah kaki kita setiap hari ke masjid. Masya Allah, beruntunglah orang yang diringankan langkah kakinya untuk ke masjid, diringankan tangannya untuk memberikan bantuan kepada saudaranya, dan diringankan lidahnya untuk selalu membaca Al-Quran. Itulah kurang lebih Bapak Ibu cerita yang pasti terjadi di alam barzakh. Uniknya ini ujian sudah diunjuk bocoran, tapi tetap saja ada yang nggak bisa jawab. Namanya ujian kan tidak boleh diunjuk tahu siapa apa nanti pertanyaan malaikat, tapi ini pertanyaannya diunjuk tahu oleh Rasulullah SAW. Tapi tetap saja ada manusia-manusia yang tidak bisa. Semoga kita hidup dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman, dibangkitkan Allah dalam keadaan beriman, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum